Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang energi. Kita lihat nih. Pembalap sepeda melakukan usaha untuk mengayuh sepeda ya, sehingga melaju paling cepat. Untuk itu dia memerlukan energi yang berupa makanan atau minuman, ya kan? Biar ada energinya untuk mengayuh. Kincir angin memanfaatkan angin untuk memutar turbin. Nah, pesawat terbang berusaha mencapai suatu ketinggian saat take off. Untuk itu, pesawat itu perlu energi. Energinya dari mana? Dari bahan bakarnya. Nah, pada ilustrasi ini semua ditunjukkan bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan, entah itu mengayuh sepeda, berjalan kaki, memutar turbin, menaikkan pesawat sampai suatu ketinggian tertentu, itu semua diperlukan energi. Jadi apa itu energi? Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan, seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal. Nah, secara sederhana, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, kemampuan untuk melakukan usaha kalau di fisika. Nah, bentuk dan sumber energi ada 5 bentuk energi utama, yaitu energi mekanik, kalor, kimia, elektromagnetik, dan energi nuklir. Nah, dari mana sumber energinya? Bisa dari matahari, dari fosil, angin, energi air, energi gelombang, energi panas bumi, dan energi nuklir. Apa itu jenis energi dalam gerak? Dalam gerak dikenal beberapa jenis energi. Energi total, sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial gravitasi, dan energi potensial pegas. Kalau energi kinetik, energi dari gerak benda, dari kecepatan gerak benda. Kalau energi potensial gravitasi, energi dari karena ketinggian. Kalau energi potensial pegas, karena pegas. Nah, kebanyakan orang mengharapkan hasil ketika dia melakukan kerja atau usaha. Tetapi dalam fisika, hasil diperoleh ketika resultan gaya yang melakukan kerja pada suatu benda. Nah, hasil itu merupakan perubahan dari energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Nih, lihat. Ini benda didorong. Awalnya diam, kemudian didorong, ada kecepatannya. Nah, berarti ada perubahan kecepatannya kan? Nah, energi kinetik itu berarti gaya dikali perubahan jaraknya kan? Nah, gaya itu M kali A. Jarak itu setengah VT. Berarti ini setengah MV AT. AT itu kan V. Berarti setengah MVV itu sama dengan setengah MV kuadrat. Ingat, energi kinetik energi yang ditimbulkan karena adanya gerak benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatannya. Nah, perubahan ini usaha itu bisa juga merupakan perubahan dari energi kinetik. Mudahnya ya, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ini akhirnya berapa energi kinetiknya, ini awalnya. Energi kinetik akhir kan setengah MV, V yang dipakai V akhir, dikurangi setengah MV, V yang dipakai V awal kuadrat. Bisa ya? Jadi usaha merupakan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, perubahan energi kinetik berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, ini bisa disimpulkan usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Satuannya Newton meter atau Joule. Nah, sekarang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Energi potensial selalu dikaitkan dengan kedudukan atau keadaan benda tersebut. Nah, yang pertama ada 2 kan? Tadi ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Nah, yang energi potensial gravitasi
Energi potensial gravitasi merupakan energi potensial yang tersimpan pada suatu benda yang diakibatkan pengaruh gaya gravitasi bumi. Energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh massa dan kedudukan bendanya. Kedudukannya apa? Berarti ketinggian benda dari permukaan buminya. Nah, energi potensial gravitasi ingat dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian bendanya, berarti MGH. Nah, usahanya benda yang jatuh vertikal ke bawah dari ketinggian H menuju ketinggian H2 ya, berpindah sejauh S disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Besarnya usahanya adalah sebesar usahanya berarti perubahan energi potensialnya, sehingga bisa disimpulkan ini perubahan energi potensial awal dikurangi perubahan energi potensial akhir, min delta EP. Nah, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Satuannya sama dengan energi kinetik, sama-sama energi, itu satuannya joule. Nah, sekarang apa itu energi potensial pegas? Energi potensial pegas merupakan energi potensial yang tersimpan pada pegas atau pet akibat dari perubahan panjang pegas. Misalnya energi potensial pada bekas itu kendaraan, ketapel, busur panah, dan sebagainya. Energi potensial pegas dipengaruhi oleh bahan pegas atau konstanta pegas dan perubahan panjang pegas serta gaya yang mengubah pegas. Nih, energi potensial pegas itu rumusnya setengah K delta X kuadrat. K-nya koefisien pegasnya, delta X-nya perubahan panjang pegasnya. Kita ke contoh soalnya. Sebuah mobil mainan bermasa 1 kg meluncur pada lintasan lurus. Kelajuan awalnya, berarti kecepatan awalnya ya, 4 meter, berhenti pada jarak 2 meter, hitung usahanya. Kita punya masanya ini 1 kilo. Kecepatan awalnya 4 meter, kecepatan akhirnya 0 karena dia berhenti ya. Kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya 0. Jaraknya 2 meter, tentukan usahanya. Karena dia ada kecepatan, berarti usahanya kan tadi ada usaha yang ditimbulkan oleh kecepatan, berarti energi kinetik. Usaha yang ditimbulkan oleh ketinggian berarti energi potensial. Kalau usaha yang ditimbulkan oleh pegas, nanti energi potensial pegas. Nah, berarti ini karena ada kecepatan berarti usahanya sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir ya kan ini dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal bisa dirubah setengah M dalam kurung VT kuadrat min V0 kuadrat. VT-nya tinggal diganti 0. 0 kuadrat min V0 kuadrat. Jadi setengah kali masanya 1. Nih, dikali berarti min 8 Joule. Bu, kalau negatif nggak apa-apa. Nah, benda bermasa 1 kilo dilempar vertikal ke atas. Ingat ada ke atasnya. Kelajuannya awal 10 meter per sekon. Hitung usahanya untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Masanya 1 kilo, ketinggian awalnya 0 kan? Gravitasi 10, kecepatan awalnya 10, tentukan usahanya. Nah, usahanya boleh pakai yang ini karena dia ada ketinggian, berarti pakai yang perubahan energi potensial. Bu, nggak ada H-nya, bisa cari dari GLBB. H itu kan V0 kuadrat per 2G. V0-nya ada 10 kuadrat per 25, berarti tinggal MG. H2-nya 5, H1-nya 0 kan? 50 Joule. Atau boleh dari ini energi kinetik karena dia ada kelajuan. Kelajuan itu sama dengan kecepatan kan? V. Berarti setengah M V akhir kurang V awal. Nah, untuk mencapai tinggi maksimum, ingat tinggi maksimum itu VT-nya sama dengan 0. Berarti setengah kali 1, 0 kuadrat dikurangi V-nya 10 kuadrat, berarti min 50 Joule.
Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa usaha gaya berat melawan arah gerak benda, jadi tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, sebuah benda bermasa 4 kilo bergerak lurus, kecepatan awal 10, percepatannya 2. Usahanya selama 2 detik. Nih, kita punya masanya 4, kecepatan awalnya 10, percepatannya 2, waktunya 2. Tanya usaha. Nah, kita cari dulu kecepatan benda pada detik kedua, kecepatan akhirnya. Ingat yang GLBB. T sama dengan V0 plus A dikali T. V0-nya 10, tambah A-nya 2, T-nya 2. Berarti kecepatan akhirnya ada 14. Kecepatan awalnya 10, kecepatan akhirnya 14. Berarti ini usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, nih. Delta Eka kan? Setengah M, V akhir kurangi V awal kuadrat. Setengah M, V akhirnya 14 kuadrat kurangi 10 kuadrat. Isinya nanti 192. Tuh. Bisa ya? Selanjutnya, sebuah mobil dengan massa 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Nih, A, B, kemudian ke C. Berapa energi potensial di B dan C terhadap titik acuan A? Berapa energi potensial ketika mobil bergerak dari B ke C? Lihat dulu ini. Masanya 1200. Kecepatan gravitasi boleh 10, boleh 9,8. Titik A kita pilih sebagai acuan. Artinya pada kedudukan A di sini, ketinggian H-nya kan 0. Nah, ketinggian B dan C terhadap A berarti ininya 10 kan digambar. HB-nya 10, HC-nya berarti dari sini ke sini kan? Karena ke bawah dia meluncurnya berarti min 15. Nah, energi potensial di B dan C berarti energi potensial di B berarti MGHB. M-nya 1200, G-nya 9,8. Nah, HB-nya tadi berapa? 10 kan? Berarti dikalikan ini isinya. Kalau yang di C ya berarti MGHC berarti 1200 kali 9,8 kali yang tadi H ke C kan? Yang ini. Ini yang 15 kan tadi karena dia meluncur ke bawah berarti min 15. Nih. Berarti perubahan energi potensialnya energi potensial C dikurangi energi potensial B. B ini min kan dikurangi yang B berarti min 294.000 Joule. Nah, tanda negatif menyatakan bahwa energi potensialnya berkurang ya. Kalau positif berarti bertambah, kalau negatif berarti berkurang sebanyak 294.000 Joule ketika mobil bergerak dari B ke C. Nah, sekarang sebuah benda masanya 4 kilo jatuh bebas dari ketinggian H-nya 15 meter. Diketahui gaya beratnya saat mencapai tanah 5 meter. Besar gravitasinya 10, usahanya. Nah, ini ketinggian, berarti usaha sama dengan perubahan energi potensial. Masanya 4, tinggi awalnya 15, tinggi akhirnya 5. MGHB 4 kali 10 kali 5. Akhirnya awalnya dikurangi 4 kali 10 kali 15. Berarti 200 kali 600, 400. Min 400 kali min berarti 400 Joule. Sekarang, sebuah peluru masanya 4 gram ditembakkan pada pohon yang besar. Pada saat peluru menyentuh pohon, kecepatannya 100. Gaya gesekan saat peluru menembus pohon dianggap tetap, yaitu sebesar 100 Newton. Ada gayanya ya. Dalamnya lubang pada pohon yang tertembus peluru berapa? Masanya 4 gram, berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Ingat gram ke kilo itu dibagi 1000. Kecepatan saat mencapai pohonnya 100. Kecepatan saat berhenti, dia kan pas nembus pohon berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0. Gaya geseknya gayanya 100 Newton. Nah, ini ada massa, ada kecepatan, tapi ada gayanya juga.
Kan U1 ada 3, W sama dengan F kali S. Yang udah kita bahas kan, ada W sama dengan perubahan E, K, perubahan energi kinetik. Ada W sama dengan perubahan energi potensial. Nah, untuk menghitung jarak atau lubang pada pohon yang tertembus, kita gunakan ini. Usahanya berarti antara ini. Karena yang diketahui di contoh itu, ini kan ada gayanya. Ada perubahan energi kinetiknya. Berarti W sama dengan delta EK. W-nya F kali S sama dengan delta EK-nya energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Berarti F kali S sama dengan setengah M V akhir kurangi V awal. Kan ditanya jaraknya, ditanya S-nya. Ini ditanya S-nya. Berarti F kali S setengah M V akhir kuadrat kurangi V awal kuadrat. F-nya 100 kali S sama dengan setengah. Masanya 4 kali 10 pangkat min 3. Akhirnya 100. Nah, nih. F kali S sama dengan setengah M V akhir kuadrat kurangi V awal kuadrat. F-nya 100 kali S sama dengan setengah M. M-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Ini kebalik ya. V akhirnya 0, ininya 100. Berarti ini min ya. Nah, 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4 berarti min 10. Berarti ini min 20. Nah, jaraknya berarti min 0,2. Nggak apa-apa min, karena jarak tidak ada negatif, berarti kalian nanti anggap jaraknya tetap positif. Berarti jaraknya 20 cm. Bisa ya? Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.